Indonesia berada di kawasan tropis sehingga memiliki iklim hangat sepanjang tahun. Letak geografis ini membuat Indonesia kaya akan keindahan alam serta keanekaragaman suku, seni, dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan bangsa yang disatukan dalam NKRI dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 7,81 juta kilometer persegi yang sebagian besar berupa wilayah laut. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang memiliki potensi kelautan sangat besar. Indonesia kan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas dan kaya akan bentang alam. Letaknya juga itu sangat strategis, membuat Indonesia memiliki batas wilayah yang penting untuk dijaga. Pertama, ada batas wilayah darat. Batas darat ini terdiri dari batas alami dan juga batas buatan. Untuk alami sendiri, itu seperti gunung dan sungai. Kalau buatan itu kayak kita membuat pagar, patok, atau pos penjagaan. Indonesia itu memiliki beberapa batas darat. Ada 3 negara, yaitu Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini di Pulau Papua, dan Timor Leste di Pulau Timur. Batas darat ini penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Kalau untuk laut, batas laut Indonesia diatur dalam hukum internasional UN Clause 1982. Berdasarkan aturan Indonesia memiliki laut teritorial zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut, serta landas kontinen. Wilayah laut ini memberi Indonesia hak untuk mengelola sumber daya laut. Selanjutnya, letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Letak ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dan pelayaran dunia, sehingga berpengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi dan interaksi budaya. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia. Berdasarkan garis lintang dan bujur, Indonesia berada di wilayah tropis. Akibatnya, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta penyinaran matahari sepanjang tahun. F. Letak geologis Indonesia. Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng besar dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api dan tanah yang subur, namun juga berpotensi terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Bentang alam Indonesia. Bentang alam Indonesia merupakan perwujudan bentuk muka bumi yang terbentuk secara alami melalui proses geologi dalam waktu yang sangat lama. Bentang alam Indonesia sangat beragam, mulai dari gunung, pegunungan, daratan tinggi, rendah, hingga wilayah laut. Keanekaragaman bentang alam ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal, sumber mata pencaharian, serta menjadi daya tarik wisata dan penelitian bagi wisatawan mancanegara. Wilayah Indonesia, kan seperti yang aku bilang, bentang alam Indonesia itu sangat beragam. Kita akan menjelaskan salah satunya, yaitu gunung dan pegunungan. Indonesia itu dilalui oleh 2 sabuk gunung berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan, terutama gunung berapi yang masih aktif. Aktivitas vulkanik tersebut menghasilkan tanah yang subur, sehingga wilayah pegunungan sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memanfaatkan daerah pegunungan untuk menanam padi, sayur mayur, dan tanaman perkebunan lainnya. Selanjutnya C. Jalur Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik merupakan jalur penggunungan berapi dunia yang membentang dari pegunungan Andes di Amerika Selatan hingga Asia, lalu memasuki wilayah Indonesia melalui Sulawesi, Halmahera, dan juga Papua. Sementara itu, Sirkum Mediterania berasal dari pegunungan Alpen di Eropa dan pegunungan Himalaya, kemudian memasuki Indonesia melalui Pulau Sumatera dan membentuk 2 busur pegunungan yang melintasi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Kedua jalur ini menyebabkan Indonesia rawan gempa dan letusan gunung berapi, tetapi juga memiliki tanah yang sangat subur. Lalu selanjutnya ada D. Bukit dan dataran tinggi. Daerah perbukitan memiliki bentuk yang mirip
dengan gunung, tetapi ukurannya lebih kecil dan sumber airnya lebih terbatas. Masyarakat di daerah perbukitan umumnya mengandalkan air hujan untuk kegiatan pertanian. Tanaman yang dibudidayakan antara lain yaitu umbi-umbian, palawija, dan buah tahunan seperti mangga, jeruk, dan juga jambu. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang berada di daerah tinggi dan memiliki udara sejuk serta tanah yang subur. Dataran tinggi juga dapat terbentuk akibat proses erosi dan sedimentasi atau hasil aktivitas vulkanik seperti kaldera. Wilayah ini sangat cocok untuk pertanian seperti padi, sayur mayur, buah-buahan, dan juga tembakau. Lalu, selanjutnya juga ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang memiliki permukaan tanah relatif rata dan berada pada ketinggian rendah. Kondisi ini memudahkan aktivitas manusia seperti transportasi dan pembangunan. Oleh karena itu, dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai pusat pemukiman, perdagangan, dan juga pemerintahan. Sebagian besar kota besar di Indonesia berada di wilayah dataran rendah. Salah satunya ialah DKI Jakarta. Selanjutnya, karakteristik wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri atas wilayah daratan dan perairan, di mana 60% wilayahnya adalah lautan. Kondisi geografis ini memberikan Indonesia 4 sifat iklim dasar. Sifat iklim Indonesia. 1. Bersuhu hangat. Berarti Sambu Khatulistiwa membuat suhu rata-rata tetap tinggi, tropis. Suhu tidak ekstrim karena dikelilingi lautan yang menjaga stabilitas suhu daratan. 2. Bebas dari angin taifun. Terletak di garis lintang yang rendah, adanya gaya Coriolis, pengaruh rotasi bumi, membelokkan arah angin sehingga Indonesia aman dari lintasan badai taifun. 3. Kelembapan udara yang tinggi. Penguapan air terjadi sepanjang tahun karena suhu hangat dan wilayah laut yang luas. Hal ini menyebabkan tingkat kelembapan udara di Indonesia tergolong tinggi. C. Pergantian musim yang stabil. Dipengaruhi oleh angin monsun akibat posisi Indonesia di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra, yaitu angin monsun barat Oktober sampai April. 1. Membawa banyak uap air. 2. Menyebabkan terjadinya musim hujan, yaitu ada angin monsun timur April sampai Oktober. 1. Berasal dari gurun kering di Australia. 2. Menyebabkan terjadinya musim kemarau.